Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana dari pemerintah yang akan melaksanakan rekrutmen P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2022 dan 2023 mendatang. Dan kali ini kita akan coba bahas 7 hal penting yang harus teman-teman pahami atau teman-teman ketahui terkait dengan rekrutmen P3K di tahun 2022 dan 2023 mendatang. Dan tentunya teman-teman yang tertarik atau ingin menjadi bagian dari P3K, teman-teman harus tahu terkait dengan hal ini. Terutama bagi teman-teman honorer, baik itu tenaga pendidik atau guru dan tenaga kesehatan. Untuk itu, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi, ini adalah 7 hal yang perlu menjadi catatan atau pemahaman bersama terkait dengan rencana rekrutmen P3K di tahun 2022 dan 2023 mendatang. Jadi kita coba bahas dari yang pertama harus dipahami, yaitu terkait dengan pendaftaran. Jadi pendaftaran P3K tidak hanya untuk tenaga honorer saja, tetapi umum juga dapat melamar. Jadi rencananya pada rekrutmen P3K di tahun 2022 dan 2023 mendatang juga akan dibuka bagi pendaftar dari kategori umum ya. Jadi bukan honorer atau non-ASN, tetapi jika kuota masih tersedia tentunya. Kemudian yang kedua, P3K tidak sama dengan tenaga honorer. Jadi tenaga honorer atau PTT atau outsourcing tidak sama dengan P3K. Jadi jangan sampai teman-teman menyamakan antara P3K dan tenaga honorer. Jadi ini berbeda. Kemudian selanjutnya terkait dengan kedudukan. P3K kedudukannya sama dengan PNS, sama-sama diatur oleh PP. Jadi P3K merupakan bagian dari ASN yang tentunya berbeda dengan tenaga honorer, tetapi kedudukannya sama dengan PNS, yaitu sama-sama diatur dengan PP atau peraturan pemerintah. Kemudian yang keempat, Perpres 38 tahun 2020 hanya bisa diisi oleh jabatan fungsional dan JPT atau jabatan pimpinan tinggi yang bukan menyangkut rahasia negara sesuai Perpres 38 tahun 2020. Dan saya juga sudah buka Perpres 38 2020. Isinya terkait dengan ini ya, jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi sudah disebutkan bahwa yang bisa diisi adalah jabatan fungsional dan JPT yang tidak berhubungan dengan rahasia negara gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang juga sempat komen di video-video YouTube saya sebelumnya bahwa satpam bisa jadi P3K atau tidak, supir ambulan bisa jadi P3K atau tidak, petugas kebersihan bisa jadi P3K atau tidak, teman-teman bisa langsung buka Perpres 38 tahun 2020 ini ya. Jadi di sini ada lampirannya bahwa inilah jabatan-jabatan fungsional yang nantinya bisa diisi oleh P3K. Jika profesi atau jabatan teman-teman tidak ada di sini, berarti tentunya tidak bisa menjadi P3K. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian selanjutnya yang penting diketahui adalah PP 49 2018. PP 49 tahun 2018 jangan dianggap sebagai PP yang mengatur tenaga honorer. Jadi saya juga sudah buka PP tersebut atau peraturan pemerintah tersebut. Peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ini jangan dianggap sebagai peraturan pemerintah untuk mengatur tenaga honorer ya. Jadi ini adalah peraturan pemerintah yang digunakan untuk mengatur atau memanajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini disebutkan seluruh hal yang berkaitan dengan manajemen P3K gitu ya. Kemudian selanjutnya, bagi teman-teman yang penasaran atau bagaimana ingin tahu terkait dengan isi PP 49 2018, teman-teman bisa download dan baca sendiri. Kemudian selanjutnya terkait dengan seleksi. Untuk menjadi P3K harus melalui tahapan seleksi, tidak otomatis ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin berharap langsung diangkat menjadi P3K tentunya tidak ada ya, karena harus melalui tahapan seleksi terlebih dahulu untuk bisa diangkat menjadi P3K.
Kemudian yang terakhir adalah ketutupan. Kita coba ini ya, perjanjian kerja. Jadi P3K memakai sistem perjanjian kerja. Jadi mungkin hampir sama dengan pegawai kontrak ya, tetapi kontraknya resmi di bawah pemerintah atau sebagai ASN. Jadi nanti ada perjanjian kerja yang harus ditandatangani jika teman-teman sudah diterima atau diangkat menjadi P3K. Jadi itulah 7 hal yang harus teman-teman ketahui atau harus menjadi pemahaman bersama terkait dengan P3K atau rekrutmen P3K di tahun 2022 dan 2023 mendatang. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga teman-teman mau untuk memahami masing-masing dari ketujuh hal ini ya, agar teman-teman tidak salah paham saat mendaftar menjadi P3K. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.